Kalau terjadi krisis pangan, akan melompat krisis politik dan terjadi konflik sosial, negara bisa bubar. Saya ulangi, kalau krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik, konflik sosial terjadi, dan negara bisa bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, kami ingin tunjukkan kondisi pangan dunia dan kondisi pangan Indonesia. Apa yang terjadi baru-baru ini? Izin sorot lampunya agak kencang. Terima kasih. Ini baru kelihatan Pak Willy. Nanti aku tidak lihat bahasa tubuhnya dia senang atau sudah meminta saya berhenti. Nah, ini tidak engage nanti. Apalagi ada Pak Hashim, beliau adalah guru saya. Saya selalu terima arahan dari beliau. Bapak Ibu sekalian, kami tunjukkan kondisi Indonesia, kondisi dunia dan kondisi Indonesia, dan bagaimana mengatasi, kemudian bagaimana Indonesia nanti menjadi lumbung pangan dunia, kita menjadi pengendali pangan dunia nantinya ke depan. Bapak Ibu sekalian, bisa kami tunjukkan kondisi dunia sekarang terjadi krisis pangan dan energi. Pangan kita sekarang juga terjadi masalah, juga krisis. Ada 58 negara. Ini ada 58 negara yang kesulitan pangan. Kami baru pulang perjalanan dari Vietnam, China, kami ke Brazil, Qatar, Arkansas, California, Dallas. Kami keliling melihat kondisi pangan dunia, apa yang terjadi. Kami ke China, di sana shortage 2,8 juta ton. Di Vietnam, produksi surplus dari 5 juta turun menjadi 300.000 ton. Indonesia shortage di Januari Februari 4 juta ton. Kita impor dalam waktu singkat ini 7 juta ton. Kenapa? Karena ada climate change, ada kondisi iklim yang tidak menentu. Bapak Ibu sekalian, kalau krisis ekonomi terjadi, saya ulangi, kalau krisis ekonomi terjadi, pertanian tumbuh dengan baik karena nilai dolar terhadap rupiah itu naik, dan biasanya sektor pertanian tumbuh dengan luar biasa. Kemudian kalau terjadi krisis kesehatan, masih bisa kita tangani dengan pemerintah turun, TNI, Polri, Kejaksaan semua turun, pemerintah insya Allah tertangani dengan baik. Bahkan kita mampu bertahan di saat resesi dunia, kita mampu, ekonomi kita mampu bertahan. Dan terendah kemarin adalah -3 PDB kita. Tetapi Bapak Ibu, kalau terjadi krisis pangan, akan melompat krisis politik dan terjadi konflik sosial, negara bisa bubar. Saya ulangi, kalau krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik, konflik sosial terjadi, dan negara bisa bubar. Tidak ada pangan, tidak ada negara. Tidak ada pangan, tidak ada kehidupan. Oleh karena itu, pangan adalah sektor strategis. Kami sampaikan, Bapak Presiden terpilih sekarang luar biasa visioner, mengatakan selesaikan pangan karena ini berbahaya ke depan. Indonesia tidak pernah terjadi El Nino. Yang dikatakan El Nino adalah panas bumi meningkat. Kami di Gorontalo 38 sampai 39 derajat pada saat itu. Dan terjadi kekeringan di seluruh Indonesia. Tahu Bapak Ibu, ini puluhan ribu tanaman kering. Kita tanam 2 minggu, tiba-tiba 2 minggu hujan hilang. Dan itu tidak pernah terjadi sepanjang masa. Selama kita merdeka belum pernah terjadi. Ini menghantam Indonesia. Pada saat itu kami dipanggil Bapak Presiden, Pak Amran, karena kami adalah sopir tembak, sopir sementara, baru 10 bulan jadi menteri. Yang kedua kalinya kami dipanggil,
beliau tanya, Pak Menteri, ini ada El Nino, lebih dahsyat. Dulu 2015 terjadi, tapi kita persiapkan sebelumnya sehingga impornya bisa kita tahan 1 juta. Tetapi 1,5 juta. Tetapi ini tidak dipersiapkan dengan baik sehingga tembus 7 juta. Ini El Nino-nya. Izin apa aku bisa bergeser sedikit supaya enggak statis? Boleh ya? Supaya kelihatan enak menyampaikan ke Bapak. Karena kami ingin sampaikan Indonesia menjadi swasembada pangan dan menjadi pemimpin pangan dunia nanti ke depan. Boleh ya? Oke. Bapak Ibu, kondisi El Nino ini sangat kuat. Kami katakan waktu itu, kami dipanggil Bapak Presiden, Pak Menteri, apa yang salah? Saya katakan, kami cek dulu apa yang terjadi. Singkat cerita, kami cek keliling Indonesia, ada 15 provinsi kunjungi, kami datang melapor kembali. Presiden terpilih hadir dan presiden sekarang. Kami sampaikan, izin Pak, ada 3 hal masalah yang fatal dalam kebijakan dan kondisi El Nino. Yang pertama adalah ada kebijakan yang keliru. Maaf, pupuk dikurangi 50%. Karena ada krisis, ada perang, dampak perang antara Ukraina dengan Rusia, sehingga pupuk dikurangi 50%. Dari 9,5 juta ton ini turun menjadi 4,7 juta ton. Yang kedua adalah ada kebijakan yang keliru, masalah pupuk, masalah alat mesin, masalah benih dan seterusnya. Yang ketiga ada El Nino. Sudah kebijakan salah, keliru, ditambah dengan El Nino, ini akan memperburuk pangan kita. Sehingga ini kondisinya, sehingga bulan Januari sudah mulai antri beli pangan. Bapak ingat, kami dilantik Oktober, saya katakan, izin Bapak Presiden, nanti berbahaya di bulan Januari. Karena tanaman umurnya 4 bulan, 3 bulan, sudah angka pasti. Kalau 1 bulan tidak tanam di bawah 1 juta, itu waspada 3 bulan kemudian. Yang ditanam adalah separuh dari kebutuhan penduduk Indonesia, 281 juta penduduk, hanya separuh. Sehingga saya katakan itu berbahaya. Januari antri beli beras dan dibatasi. Februari antri, kami dipanggil, Pak Amran mampu atasi? Siapa? Aku siapkan dari sekarang. Dan kami bisa menjawab setelah 3 bulan. Sekarang nggak bisa kami jawab. Kalau kami jawab sekarang, itu pencitraan. Itu istilah anak sekarang, halu. Itu kalau aku jawab sekarang. Yang bisa jawab adalah kinerja. Tidak bisa dijawab dengan narasi. Kalau pangan tidak bisa bernarasi. Biasanya kalau indah dalam narasi, tidak indah dalam kenyataan. Yang saya tahu dalam bekerja sektor pertanian. Ini antri, Januari antri, Februari antri, kami ditanya balik. Setelah kami kerja 2 bulan, 3 bulan, saya katakan, Pak, Lebaran aman, Maret aman. Benar, kami jamin sampai pelantikan. Alhamdulillah pelantikan tinggal 3 minggu, 20 tambah 3, 22 hari lagi. Saya katakan, insya Allah pelantikan aman. Bapak, rencana impor waktu itu 5 juta, hari ini baru 2 juta. Saya katakan, insya Allah aman. Alhamdulillah tinggal 20 hari untuk menyatakan apakah omongan saya benar atau tidak. Produksi ditanya lagi, Pak Menteri apa solusinya? Solusi cepat untuk Indonesia karena ada El Nino, ada kekeringan. Solusinya adalah pompanisasi. Ada lahan upland di Jawa 500.000 hektar, ini yang harus dipompa air. Sungai Bengawan Solo, Cimanuk, Berantas, Sungai Musi di Kalimantan Selatan, air ini harus dipompa karena hari ini kita butuh pangan, bukan besok, hari ini kita butuh pangan. Akhirnya kita mau beli pompa, nggak ada pompa lagi, pompanya terbatas karena ada regulasi TKDN-nya, lokal kontennya harus 40%. Kemudian air sungai nggak boleh dipompa. Kenapa? Melanggar undang-undang. Pegang itunya. Begitu dilemanya. Pamentan. Jadi maaf Bapak Ibu, saya dengar banyak anggota DPR di sini.
Orang yang hebat adalah yang mampu melanggar regulasi tapi selamat tidak ketangkap. Itu baru hebat. Kalau orang bekerja normatif, ini berbahaya bagi negara. Aku tunjukkan dua. Maaf Bapak Ibu, kami melanggar dua undang-undang, bukan perpres. Undang-undang kami langgar dan orang tidak tahu. Saya ulangi, dan boleh cek di media sosial atau di berita, dua undang-undang kami langgar demi rakyat Indonesia. Saya katakan, kalau ini berbahaya untuk diriku, saya katakan sama keluarga, ikhlaskan saya berjuang untuk republik ini. Nenek kita dulu, nyawanya dia serahkan untuk merah putih. Masa takut cuma di penjara, apalagi cuma diancam. Akhirnya kami datang, Pak Presiden, kita pompanisasi, ada sawah kering tetapi ada air yang banyak. Di Begawan Solo, Cimanuk, kemudian Berantas, Sungai Musi. 4 sungai ini yang paling besar di Jawa, Pulau Jawa kita pompa. Ada 500.000 hektar bisa ditanami. Kami pompa, tiba-tiba ada Kementerian PU, Pak Menteri itu melanggar undang-undang. Akhirnya kami menghadap Bapak Presiden. Izin Bapak Presiden, kami menghadap dengan Menteri PU. Kami bertiga. Gimana Pak Mentan? Pak, solusinya cuma pompa. Cetak sawah tidak mungkin. Cetak 3 tahun baru bisa tanam. Ini penyesuaian. Kalau pompa, hari ini dipompa, besok bisa tanam. Terus Pak Menteri PU katakan, Pak Mentan, itu melanggar undang-undang. Itu ada konsensus dunia bahwa ada biota kita jaga 30%. Biota ini yang di sungai tidak boleh dia mati, harus dijaga. Itu undang-undang, perintah undang-undang. Baik Pak, tinggal 2 pilihan. Menjaga biota atau menjaga rakyat Indonesia 280 juta. 2 pilihan, tidak ada pilihan lain. Kita jaga biota atau jaga orang yang antri beli beras. Ini akan berlanjut kalau Bapak tidak izinkan saya pompa. Presiden memutuskan, Pak Mentan butuh kapan? Aku butuh karena ada El Nino. Tahun depan, insya Allah mudah-mudahan tidak ada El Nino, aku tidak butuh lagi. Hanya butuh 1 tahun ini. Akhirnya kami diizinkan. Tapi jujur aku berani, tapi takut juga. Jangan-jangan nanti polisi lain ceritanya. Ini bisa masalah. Jangan-jangan jaksa nanti lain ceritanya. Sehingga kami telepon Pak Kapolri, ada MOU. Ini ada Pak Kapolri, Bapak cinta negara. Oh pasti Pak, cinta harus dibubuhkan, tanda tangan MOU antara pertanian dengan saya. Beliau kaget. Apa Pak Mentan? Beliau datang ke kantor, luar biasa Pak Kapolri. Beliau datang ke kantor, Pak, ada 2 pelanggaran besar yang kami lakukan. Yang pertama adalah memompa air sungai melanggar undang-undang, dan pasti ditangkap, kena 12 pas itu tersangka. Yang kedua TKDN. Terus kenapa TKDN? Pompa tidak cukup, kami butuh 60.000, yang tersedia mungkin cuma 10.000. Terus aku harus impor. TKDN-nya bila perlu 0. Terus kalau Bapak tidak setuju, aku umumkan, kita pilih kelaparan. Enggak apa-apa, masyarakat Indonesia kelaparan, tapi saya umumkan gara-gara TKDN dengan sungai. Kalau sungai sudah selesai Menteri PU, kalau pompa tinggal Bapak, karena pompanya sudah ada. Aku siap impor, kapalkan dari negara lain. Ya bolehlah Pak Mentan, tapi boleh sampai akhir tahun? Iya Pak, sampai pelantikan, selesai pelantikan. Dalam hati saya aku laporkan ke Presiden terpilih nanti bahwa ini mau dilanjut ini Pak. Bapak, ini tidak mudah kami lalui. Kelihatan biasa-biasa. Kami kurang tidur. Asam lambung kami naik. Kami kurang tidur. Jam 2 tadi subuh kami sudah bangun, memikirkan bagaimana memberi makan pada rakyat Indonesia 281 juta tiap hari. 1 kelaparan, menterinya dihujat. 1 aja kelaparan dari 200 juta, menterinya pasti dihujat. Sehingga alhamdulillah tanda tangan. Saya katakan ini belum cukup. Kami undang Mendagri. Saya katakan ini belum cukup. Kami undang Panglima TNI. Ini beliau baik-baik. Kami undang Pak Kasat. Terus di mana masalahnya? Pengusaha ada, di sini 80% pengusaha yang mau menangkap dengan ditangkap sama-sama tanda tangan.
Itulah cerdas dan tidak ada dalam buku. Cerdas mengelola negara. Kami diminta juga tanda tangan pada saat tanda tangan berita acara, antara yang mengadakan pompa, yang mengadakan sawah, yang pompanisasi, yang opera, tanda tangan bersama. Di lapangan, Kapolda, perintah Jaksa Agung, semua dan seterusnya. Setelah itu tanda tangan, bisa tunjukkan tanda tangannya. Pak Menteri, boleh nggak juga Pak Menteri tanda tangan? Nggak boleh dong. Menteri cuma satu. Biarlah dirjen saya ada 14. Kalau mau ditangkap dirjen saya diambil satu nggak masalah. Tapi jangan ganggu menterinya, karena menterinya adalah motor penggeraknya, pemikirnya Republik ini. Ini benar Pak. Ini tanda tangan. Ini Jenderal Kapolda, perintah Kapolri, Jaksa Agung, perintah. Kemudian di bawah adalah seluruh pengusahanya. Karena pengusaha takut. Pengusaha itu tidak takut rugi, tapi takut diproses. Benar Bapak Ibu? Coba Pak Hasyim izin. Ini Bapak bahagia saya karena pasti sampai ke presiden terpilih kalau saya pidato di sini. Ini takut mau membantu negara Pak. Kemarin ada 22, tidak ada anggaran, berani Pak bekerja untuk Merah Putih. Ada satu umur 70, aku aja, Pak Bapak kaya, masa nggak mau bantu Merah Putih? Terus Pak istrinya cuma satu, ngapain tidak mau bantu? Seandainya istrinya empat yang Bapak mau bantu, bantulah negara ini sebelum Bapak menghadap ke Allah, kepada Tuhan. Akhirnya beliau tanda tangan dan mengeluarkan dana kurang lebih rencananya 4.200.000 hektar, dan dia katakan enggak usah negara yang biaya, aku yang biaya di Kalimantan. Ini tanda tangan di dalam. Baru aku pulang, saya katakan, Pak, negara ini aku bukan orang hebat, tapi kalau kita kolaborasi, kita kerja untuk Merah Putih, kita bisa menjadi negara superpower. Tapi jangan saling mengganggu, jangan saling mengintip, jangan begini. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah ini yang keliru. Nganggu penasihat hukumnya PSMTI, Pak Lukas. Benar nggak Pak Lukas? Benar. Jadi kita ini membangun negara poco-poco, seperti poco-poco, 2 kali maju 2 kali mundur. Kenapa? Kita saling intip. Kalau maaf Bapak penasihat, Bapak Hasyim yang saya banggakan, pengusaha itu siap tempur, tapi jangan diganggu. Ini tidak ada persoalan, kadang dicari persoalan. Nah di sini masalah besarnya, sehingga ini kami terbitkan. Pak Kapolri ketawa, Pak Jaksa Agung ketawa. Kok idenya Pak Mentan dari mana? Ngapain aku pusing? Yang diperiksa nanti palingan di provinsi, Kapolda, Pangdam, BPK, BPKP, kemudian pengusahanya tanda tangan semua. Yang mau memeriksa dan yang mau diperiksa tanda tangan. Ini nanti dipegang. Kalau ada pemeriksaan, periksa komandanmu. Ini komandanmu dulu tanda tangan yang menyuruh saya kerjakan proyek ini. Itulah yang tidak ada dalam buku dan tidak ada dalam regulasi pertanian, Perpres, undang-undang tidak ada Pak Hasyim, Pak Ketua, tapi kami berani lakukan. Memang berisiko, kami berani lakukan demi Merah Putih. Bapak Ibu sekalian, ke depan sudah habis waktunya. Enggak, maksud saya kita ketemu, aku nih, karena Pak Willy SMS-nya seperti hujan. Nggak ngerti ini Pak Willy, saya berteman, dipikir aku ngopi bertetangga. Dia tidak ngerti bahwa aku ini sudah menteri. Yang membutuhkan menteri ini yang mengemis rakyat, peternakan, asosiasi ribuan bupati, gubernur. Aku ini tidak tidur gara-gara SMS, keluar dikirim. Saya jawab, iya aku hadir. Dikirim subuh lagi, dikirim pagi lagi. Ini pagi 5 kali SMS. Pak Willy, aku mau beritahu beliau, Pak Willy, teman, aku sudah jadi menteri milik rakyat Republik Indonesia, bukan milik Pak Willy sendirian. Tapi nggak apa-apa, itulah kelebihan ketua umum, karena mampu memerintah. Menteri datang, memerintah karena Pak Amran datang. Pak Amran datang jam berapa, posisi di mana?
Ini lebih kejam daripada Jepang saat penjajahan Jepang. Oke, Bapak Ibu, aku lanjut. Kami lanjut satu persatu. Kami persingkat saja. Kami melihat gagasan besar Bapak Presiden. Kami hanya operator. Kami banyak diskusi beliau. Ini blueprintnya. Kami tarik unsur Astacita. Kami tarik di mana sektor beliau yang ingin beresin. Nih, swasembada, insya Allah dapat. Paling lambat 3 tahun, bisa lebih cepat. Kemudian ekspor strategis, pangan bergizi. Saya senang Bapak tadi peragakan. Ini luar biasa. Apa namanya tadi ini? Menari atau apa? Ini luar biasa. Kemudian program mandiri B50, pangan bergizi B50. Ini kami urai satu-satu dalam bentuk blueprint 5 tahun pemerintahan yang akan datang. Kemudian pangan, kita benih unggul, revitalisasi, semua irigasi yang dibangun pemerintahan kemarin 10 tahun, dan itu luar biasa. Ada 64, ini harus sinkron ke bawah sampai sawah. Selama ini maaf terjadi egoisme sektoral, sehingga air tidak mengalir sampai ke ujung, ke sawah. Padahal tujuan air ini adalah mengairi sawah yang ada di bawah. Ada 64, ini adalah bonus, ini keuntungan kita. Sehingga nanti ada bendungan 61, kita revitalisasi, akhirnya sampai ke ujung. Kemudian cetak sawah 3 juta. Kalau ini kita lakukan, maaf Bapak Ibu, perkalian sederhana. Kalau 3 juta jadi kenyataan, produksi 5 ton saja, apalagi 10 ton. 10 ton itu 30 juta ke depan setelah stabil. Kan ini tidak langsung, anggaplah separuh, berarti ini bisa produksi nanti ke depan 5 kali 3 itu 15 juta ton. 15 juta ton beras kita shortage cuma hanya 4 juta 5 juta, bisa ekspor ke depan. Tapi janji kita adalah swasembada dulu. Maaf Bapak Ibu, dulu Indonesia swasembada 2017, periode pertama kami 2018, 2020, 2021, dan kita mendapatkan penghargaan tertinggi dunia ketahanan pangan, food security. Itu kita dapatkan dari FAO. Nih, setelah 40 tahun Indonesia merdeka. Dulu Pak Harto 84, baru sekarang dapatkan penghargaan baru-baru ini. Tapi ke depan, kalau kita menjadi lumbung pangan dan eksportir pertama sejarah selama Indonesia merdeka, mudah-mudahan pemerintahan Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo bisa mencetak sejarah pertama kita menjadi eksportir beras dari Indonesia ke seluruh dunia. Mimpi kami adalah pertanian Indonesia tidak boleh tradisional, bertransformasi dari pertanian tradisional ke modern. Apa tujuannya? Menekan biaya 50%, meningkatkan produksi lebih tinggi. Dulu menggunakan sapi. Kalau dulu tanam pakai tangan itu hanya butuh 20 hari. 1 hektar 1 orang. Sekarang hanya 2 jam dengan teknologi tinggi. Bapak Ibu, ada bonus demografi Indonesia, kekuatan kita luar biasa. Generasi milenial, generasi Z 52%, bahkan ada mengatakan 60%. Artinya 100 juta tenaga produktif Indonesia harus kita gerakkan. Kalau ini digerakkan, dunia akan bergetar. Bergetar getarannya dari Indonesia. Tapi kita getarkan anak muda ini. Nah, cara membuat dia tertarik, baru kami pulang, ada 3.000 mahasiswa di lapangan sekarang. Beliau tertarik. Cara menarik generasi milenial adalah buat mereka untung. Kami target untung 10 juta per bulan sampai 30 juta. Daripada bawa map mendaftar kemana-mana tidak diterima, gajinya 3 juta 4 juta per bulan. Saya katakan generasi milenial mau bertani kalau menggunakan teknologi pertanian modern seperti Amerika. Baru kami pulang dari Arkansas, itu tidak kalah dengan teknologi kita. Vietnam, dari China, itu tidak kalah dengan teknologi yang kita miliki sekarang. Ini anak muda yang kemarin, ini mahasiswa, ini Merdeka Belajar. Kami siapkan 50.000 orang 1 tahun.
2 tahun bisa turun ke sawah dan dia akan bercerita ke temannya nanti. Sekarang alhamdulillah pendaftaran sudah antri. Ini mahasiswanya kemarin baru kami pulang. Ini sawahnya, sawah dicetak. Kami membuat klaster nantinya. Klaster ini adalah pertanian modern. Pertanian modern apa artinya? Sejajar dengan negara maju. Kenapa? Semua menggunakan teknologi tinggi. Tidak boleh menggunakan lagi sapi, tidak boleh menggunakan tenaga manual tanam, memupuk dan seterusnya. Kami menggunakan ini, bahkan bisa autonomous tanpa operator. Ini alat kita. Ini rancangan kita. Ini alat tanam. Dulu menggunakan 20 orang, sekarang menggunakan tidak ada orang. Nah, ini alat tanam. Kami rancang di 2016, tapi maaf terhenti. Kami rancang dulu, maaf kami punya profesor 1128. Kami minta kamu produktif, cetak combine harvester, kamu buat traktor, rancang ini, rekayasa ini, bongkar itu traktor yang kita beli dari luar negeri. Jadi, suruh Pak Menteri kami takut diperiksa. Di situ kelemahan Anda, berani mati tapi tidak berani di penjara. Maksudnya, you pasti jadi mayat nantinya. Nggak ada pilihan, pasti mati. Kan belum tentu juga di penjara. Waktu kami rancang, ini nanti tanam pakai drone. Pakai drone, dan ini yang disenangi milenial. Duduk di bawah pohon, telepon pacarnya, tapi juga bertani. Ini yang diinginkan. Kalau tidak merubah pertanian modern, impossible, almost impossible bisa membangun pertanian Indonesia. Kami rancang periode pertama dulu nih. Ini jadi ini bisa 15 menit, dulu bisa 1 minggu 2 minggu. Ini disapu dengan peralatan. Ini kita tidak kalah Vietnam. Kami sudah lihat masih lebih presisi kita punya. Alat tanam ada, alat panen mana combine? Combine ini buatan kita. Buatan kita. Mana combine harvester, alat panen. Jadi dulu panen, kalau panen goya ini padi, itu losisnya 10,2%. Dengan alat panen, losisnya kita ambil 10%. Kalau kita hitung Indonesia, itu berapa triliun yang losis ini kita ambil. Ini alat panen, ini buatan kita. Yang dulu panen pakai sabit, batangnya goyang-goyang, padinya jatuh 10%. Kalau ini langsung masuk di karung langsung pabrik langsung jual. Nah, ini teknologi. Ini alat panen, ini buatan kita. Sederhana, sukses. Di sini kan pengusaha. Yang penting kalau pengusaha yang saya tahu, karakter pengusaha kita bawa ke segala bidang, jadi ini republik. Jadi karakter yang 80% yang ada tadi, semua pengusaha, jadi ini republik. Karakter pengusaha sportif, dia mimpi besar, make big dream, take action, be persistent. Karakter yang baik, jadi itu bisnis. Orang pintar dari mana? Hanya mengulangi buku 20 kali, baca 20 kali, pasti jadi profesor. Kami juga mengajak, kalau dibaca 20 kali pasti bisa. Kemauan, ada passion, ada kemauan keras, pasti jadi. Nah, ini, tapi kita yang mengkritik adalah mengkritik pertanian. Ini gila, sarjana sosial, nggak ngerti apa-apa. Di situ masalah besar kita. Oke, ini pertanian modern kita bangun. Kemudian ini sudah terjadi, ada 2 wilayah. Bisa tunjukkan? Bisa tunjukkan? Nah, ini Papua. Bapak Ibu, kami rancang 2016 dulu. Rancang 2016 terhenti. Maaf, terhenti. Kami sudah rancang. Kalau ini dilanjutkan, itu kita sudah bisa menjadi negara pengekspor. Ini kami rancang, kami kembali ke Papua, melihat kembali yang kami bangun 6-7 tahun yang lalu. Kami lihat ini sudah berjalan dengan baik. Sekarang sudah hampir 40.000. Nah, ini kalau kita kerja, kalau bernarasi nggak bisa menghasilkan apa-apa. Ini kalau dicerita, ini sudah 40.000. Kami sudah 6 bulan bekerja, sudah 40.000. Ini dikunjungi Bapak Presiden. Ini 33.000. Sekarang hari ini mungkin sudah hampir 40.000 dari target.
Bisa lihat kunjungan Bapak Presiden. Nah, ini Bapak Presiden, Mendagri, Mendak, semua lihat. Jadi ya? Iya Pak, kalau dikerjakan pasti jadi. Tapi kalau dipikirkan tidak jadi. Gagasan tanpa action, nol. Kemudian ada lagi yang menarik. Memang hokinya Bapak Presiden terpilih itu hebat. 5 tahun aku jadi menteri nggak pernah lihat ini lahan. Kalau aku dapat pasti aku beresin. Baru aku dapat 3 bulan lalu, 2 bulan lalu. Nih Kalimantan Tengah ada irigasi 30 km, 50 km, cantik, dibiayai PU triliunan, tapi nggak ada sawah. Yang ada cuma bebek berenang. Heran ini Republik. Ini nih ada. Ini aku naik motor nih. Aku naik motor. Ini aku naik motor. Pangdam, kita balap-balapan dengan gubernur. Pak Menteri kok lincah? Nggak usah. Justru saya bahagia kalau naik motor daripada naik Mercy. Karena dunia aku naik motor. Dari kecil aku naik motor karena saya orang miskin, orang tidak punya. Aku dulu, maaf, PPL. PPL sampai 15 tahun bisa menjadi menteri. Ini jadi saya naik motor, Pangdam tanya, kok Bapak lincah banget? Kelihatan bahagia sekali naik motor. Aku ingat di saat saya miskin, jatuh cinta tapi ditolak. Dan aku beritahu mereka, kamu menyesal nanti 15 tahun kemudian. Hari ini terjadi. Ini melimpah air. Pak, ini air nih. Ini air tapi tidak ada sawah. Itu ada 200.000 hektar. Kalau itu kita tanami 3 kali, persoalan tadi 4 juta selesai. Nih, kami sudah bangun, baru kami tiba kemarin bawa alat mesin pertanian. Kemudian ini ada 500.000 hektar, kita akan bangun di sana nanti. Sekarang sudah kerja, curi start, APBN-nya belum ada, tapi kami libatkan seluruh aparat penegak hukum. Oke, next. Ekspor, persingkat, ekspor tertinggi adalah kopi, kakao. Ini yang tertinggi. Kita ekspor sekarang 500 triliun. Mimpi kami 5 sampai 10 tahun ke depan kita hilirisasi ini ekspor ke depan. Kalau hilirisasi yang bisa adalah pengusaha yang ada dalam ruangan ini, hilirisasi sektor pertanian. Tahu Bapak Ibu, kalau kita ke Singapura, keluarga kita canggih beli coklat dan bangga membeli coklat, padahal kakaonya dari Sulsel, mentenya dari Sulawesi Tenggara, hanya diulek oleh Singapura, baru dijual mahal ke Indonesia. Ini kami hitung kemarin 26.000 kalau dia bahan baku, kemudian 1 juta kalau dia bahan jadi menjadi coklat, Silver Queen dan seterusnya. Nah, ini kita harus hilirisasi. Bapak bayangkan kalau 500 triliun ekspor kita dihilirisasi naik 20 kali lipat, 10.000 triliun dolar kita bisa 1 dolar 5.000. Sekarang 15.000. Nah, ini yang kita harus lakukan, hilirisasi sektor yang demand-nya di tingkat dunia lagi dibutuhkan. Next. Nah, ini pangan bergizi. Bapak Ibu, mimpi kita adalah pangan bergizi tidak diimpor, tetapi dihasilkan di pekarangan. Ini sudah surplus. Kita mensuplai dunia minyak goreng, telur surplus, ikan surplus, ayam surplus. Tinggal ini kita tinggal substitusi. Yang kita butuh protein, bukan ayam, bukan susu, tapi protein. Proteinnya dari mana? Dari ayam. Karbohidratnya dari mana? Dari jagung, dari ubi, dari kentang, dan seterusnya. Nah, sehingga uang yang dibawa nanti untuk pangan bergizi, itu ekonomi bergerak di desa. Kalau ekonomi bergerak di desa, maaf Bapak Ibu, kerusuhan berkurang, karena ekonomi di desa bergerak. Kenakalan berkurang, kriminal berkurang. Kalau kita gerakkan nanti semua bahan baku pangan bergizi, kami sarankan adalah diambil dari rumah tangga atau di desa. Next. Ini kami sudah lakukan dulu. Ayam rumah tangga kita berikan.
Bapak Ibu tahu potensi rumah tangga 70 juta rumah tangga Indonesia, belanja 2 juta per bulan, itu sama dengan 1.400 triliun, setengah APBN. Tapi kita harus gerakan. Next. Kemudian yang terakhir, ini terakhir Pak, B50. Kita negara besar, ini pengusaha, enak nih, kita diskusi. B50 bisa dijadikan solar, bisa dijadikan minyak goreng. Saya ulang, B50 biofuel CPO kita menguasai dunia, kita menguasai 58% sampai 60%. Ini kita kuasai dunia. Tapi anehnya yang mengatur adalah negara lain. Ini yang tidak benar. Nah, Eropa selalu berteriak deforestation, kerusakan lingkungan dan seterusnya. Amerika berteriak. Lah, Eropa berteriak. Nanti mimpi besar kita B50, ini gagasan presiden terpilih. B50 kita dorong, kita stop ekspor 5,3 juta ton, pasti harga CPO naik, petani kita sejahtera, income devisa kita naik, bisa 2 kali lipat. Tapi tidak mengeluarkan apa-apa. Dan banyak ada pengusaha sawit tadi di samping, tunggu kebijakan itu Pak, Bapak cetak dolar. Kami tarik dari pasar 5,3, dan kami sudah bicara dengan Eropa kemarin, dia mulai ketakutan. Maaf, presiden terpilih aku bahagia, karena beliau tegas. Saat ketemu Macron mengatakan, ini kerusakan lingkungan dan seterusnya. Presiden terpilih mengatakan, sabar, sebentar lagi aku stop ekspor. Baru panik karena tidak mudah mencetak CPO baru. Pak, pernah terjadi kita tahan ekspor. Ini pernah terjadi kita stop ekspor, naik 100% harganya. Kalau 100% naik, kita 400 triliun, 450, ini bisa 1000 triliun. Cuma gini, keluarkan kebijakan, selesai. Kemudian impor solar yang kita 5,3 juta ton, kita stop. Harga solar dunia turun, harga CPO naik. Yang diuntungkan adalah rakyat Indonesia. Ini kebijakan sederhana. Nanti Pak, Bapak bayangkan, Bapak pengusaha nih, Bapak butuh gula, aku tiba-tiba stop. Apa bisa beli gula ditukar dengan ikan? Nggak mungkin. Nah, Eropa yang selalu berteriak, aku katakan yang pertama adalah Eropa. Kami tahan 2,3 juta ton, sudah 4 duta besar datang, Pak Amran aku tidak ikut, aku tetap mau CPO. Ini baru kita ancam. Ini bisa diancam. Buktinya ini pernah, tadi ini 5,3 kita impor, ini buktinya 100% naik. Dan ini politik ekonomi kita gunakan. Negara kita negara besar, bisa super power nantinya. Bayangkan kalau 500 triliun CPO kita kendalikan, 500 triliun kita hilirisasi, bisa menghasilkan 20.000 triliun ke depan. Dolar kita bisa 105.000 ke depan. Benar Bapak Ibu? Karena Bapak pengusaha. Masuk akal nggak? Masuk akal? Pasti masuk, karena sesama pengusaha yang diskusi. Yang bahaya kalau tidak ngerti bisnis, dia cerita bisnis, dia tidak ngerti pertanian. Inilah yang merusak negara kita. Tidak ngerti pertanian, tapi seakan-akan lebih pintar daripada kita yang bekerja di lapangan. Itu masalah besar kita. Tapi biarlah, karena kehidupannya dia di situ. Biar dia mengkritik, aku jalan terus selama aku tidak melanggar undang-undang dan agama yang saya anut. Saya pasti tidak akan mundur setapapun. Yang terpenting presiden terpilih dan Pak Hasyim, Pak Ketua mendukung. Aku jalan demi merah putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.